Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Mengelilingi meja bunda raksasa itu dengan rapat. Tahta-tahta yang banyak itu dibagi menjadi 5 kelas berbeda. Pemimpin kota kekacauan primal, kata seorang raksasa sambil melihat ke singgasana emas di sebelah kirinya, tempat pemimpin kota primal duduk. Ia berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat sayang terhadap Lo Feng. Hal ini tampaknya telah menimbulkan banyak ketidakpuasan dari banyak kesatria. Mereka tidak puas dan aku tidak terkejut. Harta karun sejati berjenis jiwa pemimpin kota primal muridmu Guiyi. Ia juga memiliki kekuatan yang setara dengan Universe Master, dan ia selalu berada di sisimu. Namun ia tampaknya tidak memiliki harta karun sejati berjenis jiwa. Ia belum pernah mendapatkannya, dan Lo Feng menerimanya jauh-jauh hari ketika ia hanya seorang penguasa sektor. Aku khawatir kesatria Guiyi entah bagaimana akan menganggapnya tidak adil." Tiba-tiba suara-suara terdengar dari puluhan singgasana yang diselimuti kabut tebal. "Semuanya," kata pemimpin kota primal. Duduk di singgasana emasnya, dia tersenyum. "Aku mungkin sangat menyukai murid ini, tetapi cara kerjaku jelas bagi semua orang. Aku tidak akan pernah memberikan Lo Feng harta karun sejati berjenis jiwa saat dia masih menjadi penguasa sektor." Para Universe Master lainnya termasuk raksasa di singgasana hitam terus menyaksikan. Itu benar, pemimpin kota primal dikenal sebagai pemimpin yang tidak memihak dan berwibawa. Bagaimanapun, untuk mencapai eksistensi yang hebat seperti seorang Universe Master benar-benar membutuhkan kesabaran untuk mengatur semua hal dan membuat rencana serta mengatur kejadian tak terduga dari ras tersebut. Saat Lo Feng menjadi penguasa sektor, dia memiliki 3 harta karun sejati, kata pemimpin kota primal. Hanya sayap sawu yang diberikan olehku. 2 lainnya berasal dari pertemuan ajaib muridku, yang di dalamnya Dewi Keberuntungan tersenyum padanya. Harta karun sejati itu tidak umum, tidak mudah diperoleh bahkan jika seseorang menemui keajaiban. Harta karun itu biasanya sengaja ditinggalkan oleh makhluk super untuk penerusnya. Kita tidak perlu repot-repot memikirkan makhluk super mana. Bagaimanapun, adalah hal yang baik ketika harta karun sejati ini jatuh ke tangan kita manusia. Kata-kata itu bergema dari lusinan singgasana. Semuanya berusaha didengar sekaligus. Para kesatria lainnya sedang menunggu. Jadi mari kita mulai pertemuannya, kata raksasa barbar yang duduk di singgasana hitam dengan pahatan kapak. Di antara ribuan singgasana yang berdesakan, Lo Feng berbincang dengan para kesatria lain di sampingnya, dan dia segera menemukan beberapa informasi dasar. Tahta-tahta di kuil Pantelon dibagi menjadi 5 kelas. Seseorang hanya akan dapat melihat makhluk-makhluk agung yang kelasnya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Mengenai percakapan, seseorang dapat mulai percakapan dengan seseorang dari kelas yang sama atau seseorang dari kelas yang lebih rendah. Oleh karena itu, Lo Feng hanya dapat berbicara dengan makhluk-makhluk agung bintang 4 atau kesatria dasar dan kesatria alam semesta bintang 5. Sedangkan untuk kesatria dasar dari kelas yang lebih rendah, mereka hanya dapat berbicara dengan kesatria dasar lainnya. Semuanya, sebuah suara yang baik dan kuat mengumumkan. Kuil Pantelon langsung terdiam dalam sekejap. Saat Lo Feng mendengar suara itu, dia tahu itu adalah gurunya pemimpin kota kekacauan primal. Pertemuan dewan tertinggi diadakan setiap kali terjadi masalah penting yang cukup besar untuk mempengaruhi seluruh ras. Kali ini, pertemuan dewan tertinggi diadakan karena bintang asli akan segera dibuka. Bintang asli adalah pusat alam semesta kita yang luas, wilayah yang diperebutkan oleh miliaran ras.
Pembukaan ini tidak akan menjadi pengecualian. Jika kalian ingin mendapatkan harta karun sejati, jika kalian ingin memberikan kontribusi besar bagi ras, kesempatan kalian ada di sini. Berikut beberapa informasi terperinci. Mari kita lihat terlebih dahulu. Lo Feng memusatkan perhatiannya pada layar di hadapannya. Pusat seluruh alam semesta tidak lain adalah tanah asal. Namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kecuali kedatangan pikiran sadar sesekali ke tanah asal, tidak ada makhluk agung lain yang mampu mencapai tanah asal secara langsung. Seolah-olah tempat itu imajiner, namun bintang asli benar-benar ada. Ini adalah tempat paling misterius di alam semesta. Tidak ada tempat lain yang dapat menandinginya. Kontribusi, gumam Lo Feng sambil melihat ke bagian bawah untuk mendapatkan serangkaian deskripsi lainnya. Barang berharga yang diperoleh dari bintang asli, jika diperoleh sendiri, dapat disimpan sebagai milik sendiri. Jika kamu tidak membutuhkan barang-barang yang kamu peroleh, kamu dapat menawarkannya kepada ras tersebut dengan imbalan kontribusi. Lo Feng memeriksa kumpulan informasi tersebut. Satu terkait dengan informasi tentang bintang asli, yang lainnya terkait dengan penjabaran terperinci tentang kontribusi. Dalam ras ada dua jenis manusia. Jenis pertama terdiri dari mereka yang menikmati sumber daya. Jenis kedua terdiri dari mereka yang menyumbangkan sumber daya ini. Lo Feng kini mengerti, itu setara dengan komunitas suku. Para lelaki diharapkan untuk pergi berburu makanan, sementara para wanita menanam tanaman untuk dipanen. Mata Lo Feng berbinar. Alam semesta sungguh menakjubkan. Sebelum ini, aku tidak menyadari tempat seperti itu. 10.081 bintang asli, tempat misterius yang paling dekat dengan tanah asal alam semesta. Sementara semua makhluk tertinggi umat manusia di Dewan Tertinggi masih terkejut. Pemimpin kota primal akhirnya berbicara lagi. Pembukaan bintang asli masih 10 tahun lagi, katanya. Dalam dekade mendatang, semua orang harus mulai mempersiapkan diri. Misalnya dapat membentuk tim kecil dengan beberapa makhluk hebat lainnya, di mana keterampilan kalian saling melengkapi. Atau kalian dapat meminjam barang berharga dari makhluk hebat yang tidak mau memasuki bintang asli. Semua persiapan harus dilakukan dalam dekade ini. 10 tahun dari sekarang, kita manusia akan memasuki bintang asli. Rapat Dewan Tertinggi berakhir setelah suara tenang dari pemimpin kota primal. Pintu Pantelon Santuari terbuka dan hampir semua kesatria berdiri. Lo Feng, kesatria Truyan, dan kesatria sayap berdarah melangkah ke pintu emas berdampingan. Di dekatnya, beberapa kesatria sedang berbicara pelan. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Kabarnya, Kaisar Sungai Pedang memiliki sedikitnya 6 harta karun sejati. Meskipun ia mampu menghabisi Kaisar Cermin, dan karenanya termasuk dalam seorang kesatria sekunder dalam hal kekuatan, ia akan menjadi target sempurna bagi makhluk-makhluk agung dari ras lain di bintang asli. Ya, dia memiliki setidaknya 6 harta karun sejati, dan 2 di antaranya adalah harta karun jiwa dan harta karun istana terbang. Dia hanya akan menjadi harta karun bergerak di bintang asli. Selalu ada makhluk tertinggi dari miliaran ras di bintang asli. Di lereng gunung Pulau Guntur, Lo Feng, kesatria sayap berdarah, dan Truyan duduk bersama dan berbicara tentang bintang asli. Ada 10.081 bintang asli, dan masing-masing penuh dengan barang berharga, kata kesatria sayap berdarah. Banyak negara adik kuasa di alam semesta sering berkumpul di sana. Harta karun atau harta karun sejati biasa itu tidak akan menghasilkan pertempuran yang berarti, sedangkan pasti akan ada pertempuran yang mengerikan untuk beberapa harta karun sejati yang berharga, seperti harta karun tipe istana terbang, tipe domain, dan tipe jiwa, atau bahkan harta karun sejati senior atau harta karun sejati tingkat atas. Semakin berharga harta karun sejati itu, semakin banyak perhatian yang akan ditarik
dan para kesatria akan bertarung sampai mati untuk mendapatkannya. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Banyak kesatria memiliki teknik bertahan hidup seperti teknik cloning. Mereka yang tidak memiliki teknik cloning tidak akan pergi ke bintang asal. Disinilah letak kesalahanmu. Kesatria saya berdarah menggelengkan kepalanya. Suatu ras dianggap sebagai ras yang kuat selama ada satu kesatria di antara mereka. Bahkan kita manusia, salah satu ras puncak, hanya menghitung beberapa kesatria di antara jajaran kita. Hanya sedikit kesatria yang takut mati. Meskipun mereka berhati-hati, pembukaan bintang-bintang asli adalah kesempatan besar bagi mereka untuk mendapatkan harta karun sejati tingkat atas. Dan mereka akan berusaha untuk tidak melewatkan kesempatan seperti itu. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa harta karun sejati tingkat atas dan bahkan harta karun sejati tingkat puncak, mereka dapat menjelajahi alam semesta dengan sedikit musuh. Lo Feng mengangguk. Dia mengerti betapa bergunanya harta karun sejati. Misalnya, Sungai 1000 harta karun memberi pemimpin kota primal kekuatan yang signifikan. Dan dia mampu dengan mudah mengalahkan Master Serigala Langit bahkan dengan istana terbangnya. Tiba-tiba ada yang memanggil Lo Feng. Kesatria 9 pedang. Lo Feng menyapanya sambil tersenyum. Kesatria 9 pedang juga tersenyum hangat. Kesatria 9 pedang, apakah kamu kesini untuk meminjam harta karun? Kata kesatria sayap berdarah. Kesatria 9 pedang membeku sejenak. Memang, dia ada di sini untuk meminjam harta karun sejati. Lagi pula, di antara manusia, hanya kesatria senior atau universe master yang memiliki harta karun sejati. Namun, makhluk-makhluk agung ini biasanya akan pergi ke bintang-bintang asli. Hanya sedikit yang memiliki harta karun sejati yang memilih untuk tidak pergi. Dari semua catatan, kemungkinan besar Lo Feng akan memilih untuk tidak pergi. Meskipun faktanya dia memiliki setidaknya 6 harta karun sejati. Lo Feng, aku memang di sini untuk meminjam harta karun sejati darimu. Aku pandai bertarung jarak dekat, jadi aku ingin meminjam armor harta karun sejatimu. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk meminjam harta karun sejati berjenis jiwa. Lo Feng tercengang. Aku tahu ini mungkin terdengar agak konyol. Kesatria 9 pedang tersenyum. Aku akan mengembalikan armor itu begitu aku meninggalkan bintang asli. Dan aku akan memberikan 10 harta karun sebagai tanda terima kasih. Kita bisa meminta alam semesta virtual untuk memverifikasi pinjaman dan menandatangani kontrak. Jika aku tidak mengembalikannya, itu sama saja dengan mengkhianati ras. Kesatria 9 pedang, kata Lo Feng. Aku benar-benar minta maaf. Kesatria 9 pedang segera menyadari bahwa ia telah gagal, tetapi ia tetap bersikeras. Lo Feng, bintang asli akan terbuka selama 1000 era, dan aku bisa keluar dari sana kapan saja. Begitu aku mendapatkan sesuatu yang berharga, aku akan segera pergi. Aku mungkin akan tinggal di sana selama ratusan bahkan 1000 tahun saja. Bukannya aku tidak ingin meminjamkannya kepadamu, kata Lo Feng. Tetapi aku sebenarnya berencana untuk pergi ke bintang asli sendiri. Kesatria 9 pedang tidak tahu harus berkata apa. Kesatria saya berdarah tertawa. Kesatria 9 pedang, aku sebenarnya di sini untuk meminjam harta karun sejati dari Lo Feng juga. Tapi aku tidak menyangka kamu punya ide yang sama. Sekarang setelah aku tahu Lo Feng ingin pergi ke bintang asli, aku tidak perlu bertanya lagi. Kesatria 9 pedang segera pergi. Tetapi setelah beberapa saat, makhluk hebat lainnya datang untuk meminjam harta karun sejati. Senior kedua, Lo Feng menyapanya. Dia adalah kesatria Guiyi. Lo Feng, kurasa kamu sudah tahu kenapa aku di sini. Kesatria Guiyi melangkah ke tanah dan menatap Lo Feng. Aku di sini karena ingin meminjam harta karun sejati berjenis jiwa itu darimu. Aku menduga kamu tidak akan pergi ke bintang asli, dan itulah mengapa aku ada di sini. Lo Feng tertawa. Masalahnya, aku sendiri ingin pergi ke bintang asli. Kesatria Guiyi terkejut.
Tidakkah kamu tahu betapa berbahayanya di sana? Kesatria biasa tidak mungkin mendapatkan harta karun sejati. Bahkan jika kamu adalah kesatria, kamu tidak akan bisa mendapatkan 3 harta karun sejati jika kamu tidak memiliki cukup harta karun untuk melindungi dirimu sendiri. Aku masih ingin mengambil kesempatan ke sana, kata Lo Feng. Kesatria Guyi mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sepertinya aku harus mencari cara lain untuk meminjam harta karun sejati. Lo Feng memperhatikan kepergian kesatria Guyi dan merasa sedikit menyesal. Kali ini, dia tidak bisa menuruti permintaannya. Dan meskipun keadaan mungkin tidak tampak berbeda dari luar, pasti ada simpul yang terbentuk di hati mereka. Sayang sekali, kata Lo Feng pelan. Harta karun sejati bertipe jiwaku Mutiara Menara adalah salah satu harta karun dari Menara Bintang dan sudah mengakui aku sebagai tuannya. Kesatria yang mencoba bergabung dengannya akan mati. Jika itu adalah harta karun sejati bertipe jiwa biasa, meminjamkannya sementara kepada kesatria Guyi bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, bintang asli terbuka selama 1000 era. Aku juga bisa menunggu beberapa ratus era. Kekuatanku pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Siapa tahu, aku bahkan mungkin menjadi seorang kesatria. Kesatria saya berdarah berjalan mendekat. Menurutku, sebaiknya kamu pinjamkan saja pada Guyi. Guyi memiliki status yang berbeda. Tidak mudah baginya untuk mengajukan permintaan seperti itu. Baiklah, aku ingin mencobanya, jawab Lo Feng. Waktu berlalu dengan cepat, dan banyak kesatria mendekati Lo Feng ingin meminjam harta karunnya. Tentu saja, sebagian besar makhluk hebat akan berpikir bahwa Lo Feng tidak ingin memasuki bintang asli, namun mereka semua ditolak. Berita tentang bagaimana kelompok kesatria pertama ditolak ketika mereka mendatangi Lo Feng untuk meminjam harta karunnya menyebar dengan cepat. Hampir semua kesatria mengetahuinya. Kaisar Sungai Pedang Lo Feng sebenarnya ingin menjelajahi ke bintang asli, dan siapapun yang ingin meminjam harta karunnya dapat membuang semua pikiran tentangnya. Pembicaraan tentang topik itu biasa terjadi. Memang ada banyak sekali kesatria yang merasa kehadiran Lo Feng tidak enak dipandang atau merasa iri padanya. Para kesatria ini selalu berjuang keras untuk mendapatkan barang-barang berharga untuk diberikan kepada ras mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan kontribusi sebagai ganti barang-barang berharga dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk diri mereka sendiri. Namun, sebagai penguasa sektor, Lo Feng bisa mendapatkan harta karun sejati berjenis jiwa. Tentu saja, ini akan menyebabkan para kesatria lainnya mengembangkan banyak kebencian. Di alam semesta virtual, di lereng gunung Pulau Guntur, murid dan guru, Lo Feng dan Truyan bertemu. Aku tidak akan memasuki bintang asli itu, kata kesatria Truyan. Kekuatanku jauh dari kata memadai. Aku benar-benar ingin mencobanya, tetapi aku tahu di mana posisiku. Lo Feng, kamu adalah muridku, jadi izinkan aku memberimu beberapa nasihat. Kekuatanmu memang cukup mengesankan, tetapi tidak perlu terburu-buru untuk memasuki bintang asli. Selain itu, karena keinginanmu yang besar, kamu mungkin telah memutuskan hubunganmu dengan 2 kesatria kuat. Lo Feng hanya bisa tertawa. Ada 2 makhluk luar biasa yang ingin meminjam harta karun sejatinya. Salah satunya adalah kesatria Guyi, dan yang lainnya adalah kesatria Bai Feng. Keduanya ingin meminjam harta karun sejati berjenis jiwanya, tetapi tidak dapat mengabulkan permintaan mereka, dan dia tidak dapat menjelaskan alasannya. Ingat, jangan beri mereka kesempatan untuk mengejekmu, kata kesatria Truyan. Baik guru, kata Lo Feng sambil mengangguk. Sesaat kemudian, Lo Feng memperhatikan kepergian kesatria Truyan. Aku khawatir, selain guru, tidak banyak yang percaya bahwa aku dapat menyelesaikan tugas ajaib ini, kata Lo Feng dengan lembut. Bahkan aku tidak begitu yakin, mengingat kekuatanku saat ini. Jika aku bertemu dengan seorang kesatria, aku tetap harus menghindarinya. Mencoba merebut makanan dari mulut harimau itu memang sulit. Dia hanya bisa bergantung pada armor kekuatan. Shou Sanke meninggalkan 2 harta sejati kepada murid keduanya.
Menara Bintang mengalami beberapa kecelakaan saat dalam proses pembuatannya, yang menyebabkan peningkatan kekuatannya yang dahsyat, yang memungkinkannya mencapai tingkat harta karun sejati yang tertinggi. Armor kekuatan, tombak Yansen, dan jiwa asli, semuanya adalah harta karun sejati yang memiliki standar yang sama. Semuanya sama-sama sangat berharga. Shou Sanke telah membayar sejumlah uang yang tak terkira untuk benda-benda ini. Benda-benda ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sungai 1000 harta karun milik pemimpin kota primal. Akan tetapi, armor kekuatan telah disempurnakan secara khusus oleh Shou Sanke untuk calon murid ketiganya. Dan benda itu dirancang dan dibuat sesuai dengan rencananya, sehingga dapat disesuaikan dengan tingkat yang tinggi dengan Lo Feng saat ia menggunakannya. Di sebuah planet, Lo Feng melambaikan tangannya. Perahu kuno terbang ke udara dalam sekejap. Harta karun tingkat atas seperti istana terbang jauh lebih kuat daripada kapal planet alam semesta. Perahu kuno itu melaju dengan cepat. Saat melaju, perahu itu meninggalkan cahaya keperakan di langit berbintang. Hampir seketika, perahu itu mencapai ambang kecepatan cahaya. Di langit yang luas dan kosong, Lo Feng berdiri di dek galaksi kapal kuno, mencengkram pagar sambil memandang keluar. Aku telah mencapai wilayah rahasia ras Dewa Api atau ras Yansen. Kaisar Api memimpin ras Dewa Api keluar dari ras manusia dan menemukan wilayah terpencil yang jauh dari wilayah manusia untuk hidup dan berkembang biak. Setelah sekian lama, ras Dewa Api menjadi jauh lebih kuat, dan bersama dengan kekuatan Kaisar Api yang tak terkalahkan, tidak ada yang berani mengganggu ras Dewa Api. Wilayah kekuasaan ras Dewa Api dan ras manusia sangatlah berjauhan satu sama lain. Tetapi ras Dewa Api kerap kali memasuki medan pertempuran di wilayah luar, bergabung dengan kelompok lain untuk berperang melawan manusia. Aku pernah mendapatkan beberapa potong baju sirah sebelumnya, dan semuanya ada di tempat pembuangan sampah setelah perang. Lo Feng berdiri di dek kapal galaksi kuno dan menatap ke angkasa. Ras Dewa Api telah memisahkan diri dari ras manusia, tetapi mereka masih bekerja sama dengan ras serangga, ras iblis, dan ras robot untuk melawan manusia. Tampaknya ada perseteruan antara mereka dan ras manusia. Kaisar Api adalah seorang Universe Master yang dikultivasikan oleh guru Shou Sanke, pikir Lo Feng, dan dia memiliki dua harta karun sejati yang kuat, yaitu tombak Dewa Api dan jiwa asli. Dia jelas jauh lebih kuat daripada Master Serigala Langit. Namun bahkan jika dia keluar dari ras manusia, dia tidak berani melawan guru Shou Sanke. Lo Feng melambaikan tangannya, dan galaksi perahu kuno segera menyusut hingga seukuran biji kurma dan jatuh ke telapak tangannya. Aku akan pergi menemui senior kedua. Di dalam istana utama, sesosok makhluk menjulang tinggi duduk di singgasana. Tingginya hampir 6.000 mil, dan udara yang dihembuskan dari hidungnya membakar ruang di sekitarnya. Tanduk hitamnya tampak menembus langit, dan tubuhnya ditutupi sisi hitam. Dia melihat bayangan Lo Feng terbang ke arahnya di kejauhan. Kekuatan yang sangat kuat. Ada tamu di wilayah rahasia ras Dewa Apiku, bisik sosok jangkung itu. Mari kita lihat siapa tamunya. Adik ketiga, gumam makhluk jangkung itu. Aku tahu kamu akan datang ke sini setelah menjadi Undying, mengambil Truyan sebagai gurumu dan pemimpin kota primal sebagai gurumu. Adik ketiga, mengapa kamu begitu dekat dengan umat manusia? Apakah kamu lupa bahwa tanah airmu bumi telah dirampok oleh umat manusia? Dia menggelengkan kepalanya. Maafkan aku tidak akan membiarkan harta karun sejati seperti armor kekuatan jatuh ke tangan manusia. Tanpa perintah guru Shou Sanke, kamu tidak akan pernah mendapatkan armor kekuatan. Kaisar Api merasa terintimidasi bahkan hanya dengan menyebut nama Shou Sanke. Semakin kuat dirinya, semakin ia menyadari betapa hebatnya Shou Sanke itu. Shou Sanke telah memberikan original soul dan tombak Dewa Api serta armor kekuatan kepada Kaisar Api.
tapi dia hanya meninggalkan armor kekuatan untuk sementara. Setelah menjadi Universe Master dengan 3 harta karun super sejati, hampir tidak ada seorang pun yang perlu ia takuti. Ia tidak takut pada pemimpin kota primal atau Master Meng Tuo. Meskipun makhluk-makhluk puncak di antara para Universe Master mampu menekannya, mereka tidak dapat menghabisinya. Satu-satunya yang mampu menghabisinya adalah para Universe Master tertinggi, pendiri 7 kapak besar. Bahkan aku masih berani dengannya. Namun Guru Shosanke memiliki berbagai macam keterampilan, dan semua orang yang mengganggunya akhirnya akan dihancurkan. Shosanke adalah satu-satunya orang di alam semesta yang ditakuti oleh Kaisar Api. Shosanke adalah yang terbaik dalam menciptakan harta karun sejati. Armor kekuatan diciptakan untuk adik ketigaku, sehingga semua makhluk hebat lainnya tidak dapat membuatnya mengakui mereka sebagai pemiliknya. Meskipun aku mampu melakukannya, aku hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatannya. Kaisar Api tiba-tiba berdiri, meninggalkan ruang singgasananya, dan berjalan keluar istana. Segel, gumam Kaisar Api. Riak ruang yang berjarak ratusan tahun cahaya di sekitar pusatnya menjadi tertutup sepenuhnya. Koordinat ruang ras Dewa Api sudah disembunyikan, tetapi aku akan menambahkan sedikit keamanan lebih lanjut. Bahkan jika kamu meminta pemimpin kota primal untuk membantumu memecahkannya, itu akan memakan waktu. Lo Feng terus-menerus memindahkan dirinya saat dia mendekati tanah ras Dewa Api. Lo Feng tiba-tiba berhenti untuk melihat ruang di depannya. Pecahan bintang melayang di depannya. Riak ruang di sini benar-benar terkunci. Mengapa? Jika senior melakukan itu, makhluk dari ras Dewa Api juga tidak bisa berteleportasi sendiri. Lo Feng mengerutkan kening. Apakah senior keduaku menyegel ruang itu dengan sengaja? Lo Feng merasakan sesuatu terjadi di belakangnya. Ia melambaikan sayapnya, dan seberkas cahaya menyambar di belakangnya dan mencapai alam semesta yang gelap dengan kecepatan cahaya. Di mana koordinat tanah ras Dewa Api? Lo Feng memegang alat pelacak di tangan kirinya. Koordinat di layar terus berubah, dan koordinat di bagian tengah menghilang sepenuhnya. Kamu benar-benar licik, bisik Lo Feng. Kamu menyembunyikan koordinat di alam semesta yang gelap dan menyegel ruang angkasa. Itu artinya aku hanya bisa terbang ke sana. Ratusan tahun cahaya. Bahkan jika aku terbang ke sana dengan kecepatan cahaya, akan butuh ratusan tahun bagiku untuk sampai. Lo Feng kini menyadari bahwa senior keduanya yaitu Kaisar Api telah melakukan hal ini dengan sengaja. Dia jelas enggan mengembalikan armor kekuatan. Oke, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.